Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita diskusi mengenai pengadaan. Silakan. Terima kasih. Pagi ini kita akan membahas tentang penyebutan merek untuk pengadaan. Sebenarnya bagaimana penyebutan merek untuk pengadaan itu? Ya. Penyebutan merek untuk pengadaan di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 19 ayat 2 dalam nyusunan spesifikasi teknis KAK kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang dan jasa, suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, barang jasa dalam katalog elektronik, barang jasa dalam tender cepat. Mohon dijelaskan penyebutan merek dalam pengadaan lewat katalog itu seperti apa? Proses pengadaan lewat katalog dikenal sebagai proses e-purchasing. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa secara elektronik melalui sistem katalog elektronik, yaitu katalog yang dikembangkan oleh LKPP. Dalam pengadaan secara e-purchasing ini diperbolehkan pengguna atau PPK, pejabat pembuat komitmen, meminta menyebut merek tertentu. Jadi dalam pengadaan secara e-purchasing ini dapat menyebut merek, tidak harus memilih atau proses yang paling murah. Contoh untuk pengadaan mobil atau kendaraan, tidak harus yang paling murah, mana yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan anggaran. Misalnya, pantasnya pengadaan kendaraan untuk kepala bagian umum, ya, eselon 3, cocoknya apa? Sedangkan untuk kepala kantor eselon 2, yaitu kepala dinas, cocoknya apa? Mungkin cocok atau pantasnya ini berdasarkan cc kendaraan, ya, atau ada standar kebutuhan yang telah ditetapkan, ya. Jadi dapat menyebut merek, ya. Oke, silakan. Oke. Kalau pengadaannya melalui katalog ini, terus kemudian kita kebutuhannya laptop dengan merek Y. Ternyata penyedia laptop merek Y tersebut ada banyak. Terus bagaimana tuh pemilihannya? Ya. Kalau suatu merek, misalkan merek Y, ada banyak penyedia di katalog LKPP, yaitu penyedia online LKPP, maka pengadaan untuk merek Y dilakukan kepada penyedia yang termurah, ya. Oke, kasus selanjutnya bisa saja begini yang terjadi. Misalkan penyedia untuk merek Y ini ada yang termurah nih, namun ternyata sanggup mengirimkannya dalam waktu 2 bulan lagi baru. Sedangkan penyedia berikutnya bukan yang termurah, lebih cepat mengirimkannya, misalkan dalam waktu 3 hari gitu. Terus gimana sikap kita? Dalam hal kebutuhan yang Anda perlukan segera untuk kinerja, untuk kerja segera, untuk pelayanan, maka dilakukan kepada penyedia yang menyanggupi. Penyedia yang menyanggupi, ya, dan diutamakan yang harganya lebih murah lah. Bukan yang paling murah, tapi yang mendukung kinerja kita. Oke. Artinya kita memilih bukan yang termurah akhirnya di pengadaan secara e-processing ini dengan menyebutkan merek. Kira-kira kalau itu yang kita lakukan menjadi masalah nggak di auditnya nanti? Audit untuk pengadaan secara e-purchasing ini tentunya harus dilakukan berdasar apple to apple, bukan karena tidak termurah lalu jadi temuan audit. Audit tentunya mengukur dengan kriteria yang sama, kriteria norma aturan, logis, dan lengkap dokumentasinya. Kriteria pengadaan lewat katalog tidak cukup dan harga murah, tetapi juga memperhatikan kapan waktu diadakan, ya, berapa volume yang disanggupi, kesanggupan mengirim dalam waktu tertentu, dan layanan dan sebagainya. Terakhir Pak, pesan Bapak kepada pengelola pengadaan untuk pengadaan secara e-processing ini apa? Ya, jadi
pesan saya pada pengelola untuk acara e-purchasing ini, dengan adanya kelonggaran menyebut merek ini, pertama, lakukan pengadaan sesuai kebutuhan untuk kinerja kita. Berikutnya, lakukan klarifikasi barang, ya, sampai barang itu dapat termanfaatkan dengan baik. Berikutnya, lakukan pengendalian kontrak. Dan terakhir, jangan ada fee dari proses pengadaan. Semoga bermanfaat.